Perkenalkan, nama saya Winda Tazkia. Itu menghargai kebutuhan ya. Saya dari Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Oke, langsung saja ke materi saya malam hari ini, yaitu tentang menyikapi pandemi COVID-19 dari kacamata filsafat etika. Ada yang masih ingat filsafat itu apa? Tadi disebutkan sama Mas Rais. Cinta. Kebijaksanaan. Dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Dari kata apa tadi? Kata filosofia. Pinter. Pinter dong, madam sih biar pinter. Kata Mbak Rafika kemarin, secara tidak langsung manusia itu berfilsafat. Kita berpikir, kata Mas Noval tadi, enggak kan bangun tidur aja kita tuh mikir gitu loh, kita mau makan dulu apa mandi dulu gitu. Secara tidak langsung kita itu sedang berfilsafat gitu. Kalau kedengeran tuh Terus ada sedikit quotes dari René Descartes, yaitu cogito ergo sum, yang artinya itu adalah aku berpikir maka aku ada. Nah, dari maksud ini adalah untuk membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan manusia itu sendiri. Nah, kita berada di dunia itu berarti kita itu berpikir gitu. Paham? Ya, seperti itu. Selanjutnya cabang-cabang pada filsafat. Yang pertama yaitu ada filsafat pengetahuan. Cabang dari filsafat pengetahuan yang pertama yaitu epistemologi, logika dan kritik ilmu. Yang kedua, filsafat keseluruhan kenyataan. Yang pertama cabangnya yaitu teologi metafisika, antropologi dan kosmologi. Yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan, yaitu etika dan estetika. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini semua, namun salah satunya yaitu etika. Karena pembahasan di materi saya malam ini yaitu tentang etika. Filsafat sendiri tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan dan ilmu, pengetahuan dan pendidikan gitu ya, tetapi ada juga tentang etika, yaitu tentang baik etika baik itu etika itu kayak tindakan gitu ya, kayak baik itu tindakan manusia maupun tindakan hewan. Nah, yang akan saya bahas malam ini yaitu tindakan manusia. Istilah dari etika sendiri yaitu secara sederhananya adalah diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Nah, kalau di agama itu yang pertama kan tentang hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Nah, yang pertama itu hablum minallah. Itu tuh hubungan antara manusia dan penciptanya. Ketika manusia, hubungan pencipta dengan hubungan manusia dengan penciptanya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketika manusia itu melakukan mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, itu salah satu etika baik yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua yaitu hablum minanas. Nah, jika tadi hablum minallah itu dikenal sebagai kesolehan individu atau dalam artian etika tadi yang saya sebut adalah perbuatan baik. Nah, maka hablum minanas adalah konsep di mana manusia itu harus berbuat baik kepada
manusia lainnya. Untuk hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam manusia itu selain ditugaskan untuk mengikuti segala perintahnya dan menjauhinya, terus menjauhi larangannya gitu ya maksudnya. Manusia juga diperintahkan untuk menjaga alam semesta ini gitu loh, kata Allah itu. Oke, yang tadi kan saya membahas tentang etika ya. Nah, etika itu ada 2 cabang. Yang pertama yaitu etika normatif. Etika normatif itu adalah etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua yaitu etika deskriptif. Nah, etika deskriptif ini etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum. Oke. Siapa yang tahu singkatan dari COVID itu apa? COVID. Jadi Corona Virus Disease 2019. Wow. Sedang jawaban tadi tuh. Oke. Pada awal pandemi COVID-19 itu ada yang mengunggah di Facebook video seorang dokter bahwa dokter itu mengatakan bahwa coronavirus itu artinya gini, Certificate of Vaccination Identification with Artificial Intelligence. Pre-report 19 itu adalah tahun dibuatnya COVID-19 itu. Nah, maksud dokter itu COVID adalah virus buatan gitu. Nah, tetapi setelah dicek oleh setelah dicek oleh orang lah gitu ya, ada meneliti. Nah, bahwa ada yang WHO itu yang menetapkan bahwa coronavirus itu artinya bukan ini loh. Yang ini itu hoax gitu. Tetapi arti yang benar itu adalah O itu dari corona, V itu dari virus, dan D itu dari disease. Nah, yang 19 itu tahun muncul. Nah, untuk COVID ini disahkan pada bulan Februari pada tahun 2020. Nah, saya mau tanya nih, di sini yang nggak percaya COVID-19 itu siapa? Saya Masih yang percaya? Oh iya, saya Busri. Ya, yang nggak percaya COVID-19 siapa? Kenapa? Nyawa. Saya aku baca kalau. Iya, nggak masalah gitunya virus ya gitu. Nyawa di mana ada sih? pinter banget sih. Di luar dari mana? Oke, nggak apa-apa. Yang mau percaya boleh, yang nggak mau percaya boleh, karena itu hak asasi manusia. Selagi tidak merugikan orang lain. Sudah hampir 2 tahun ya kita dinaungi oleh COVID-19 gitu ya. Kalian bosan nggak sih di rumah? Enggak. Sama dia. Oh, lain Itu bosan. Kayak sekolah gitu ya, kayaknya bosen gitu. Apa-apa yang penting Sama kayak madam. saya, bosen banget di rumah. Enggak, yang penting madam. Biar apa? Pinter. Ini biar pinter ya nama ganti nama mahasiswa, ya Allah. Oke. Nah, tentang COVID-19, pas awal-awal pandemi itu kan kita disuruh PSBB ya. PSBB.
ya. Dan kita mentaatinya itu salah satu etika dari yang saya bahas sekarang. Itu tuh etika baik. Itu etika baik karena kita telah mentaati peraturan pemerintah. Nah, salah satunya juga pakai masker. Lagi ngomong, Mbak. Oke. Terus Udah kan anggap di situ eh, corona. Nah, udah. PPKM level 1 level 2. PPKM juga ya. Itu termasuknya kita mentaati peraturan pemerintah, berarti kita beretika baik. Nah, seperti itu ya. Iya. Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan dari saya, dari semua materi yang dijelaskan, sistem moral yang seperti apakah yang bagi Anda paling cocok untuk diterapkan di masyarakat? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama ambil aja kembali. Oke. Menurut saya yang harus diterapkan di masyarakat itu materinya itu etika normatif karena merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, sebentar. Cek. Nah, filsafat moral secara garis besar itu membahas tentang teori etika yang dapat diterapkan di masyarakat. Nah, di sini kan saya tadi mengucapkan bahwa yang cocok untuk diterapkan di masyarakat sendiri adalah etika normatif. Yang mana etika normatif adalah bagian terpenting untuk diskusi memecahkan masalah norma. Subjek yang ada di dalam filsafat normatif ini adalah diri sendiri. Nah, ketika kita mau ke pasar tuh, kita tuh dan saya tadi bilang subjek yang ada di dalam filsafat normatif ini adalah diri sendiri. Nah, kita sadar bahwa kita tuh mau ke pasar, kita harus pakai masker. Nah, itu tuh dari diri sendiri gitu ya. Bener baju. Dari diri sendiri, itu kesadaran diri sendiri. Secara tidak langsung kita juga mencontohkan kepada masyarakat sekitar bahwa agar memakai masker di masa pandemi ini, gitu ya. Kalau ada yang pakai masker, jangan diledekin, tuh. Nah, biasanya tuh yang di kampung-kampung gitu ya. Kalau ada yang memakai masker pasti diomongin, apa sih gak ada corona kok di sini gitu ya. Ya begitulah. Pokoknya yang cocok diterapkan di masyarakat kita adalah etika normatif sendiri. Dari atas dasar kesadaran diri sendiri, terus kita juga mengingatkan kepada orang lain, mau didengar atau tidak. Tetapi kan kita sudah berusaha mengingatkan kepada orang lain bahwa ayo pakai masker gitu ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini mengenai etika yang terhadap alam seperti apa? Iya, paham. Oke, etika terhadap alam. Mandor sih. Mandor. Crossing. Enggak. Ya, etika terhadap alam itu ya kita jangan sembarangan menebang pohon. Ya, Pak Mandor. Seharusnya orang petinggi-petinggi itu sadar ya, mereka itu menebang pohon untuk keperluan diri mereka sendiri gitu ya. Banyak contohnya di Kalimantan, pohon-pohon ditebangi terus akan dibakar gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Nah, ya seperti itulah. Harusnya sibuk gimana? Ya kita harus melestarikan, kita juga kan sama-sama membutuhkan gitu ya kepada alam. Kita kan butuh sayuran. Iya, kita butuh sayuran untuk makan. Nah, mereka itu butuh dikembangkan gitu loh. Nah, kita tuh sama-sama memberi manfaat kepada yaitu hablum minal alam gitu. Alam. Ya, alam.
Sudah? Ya, karena waktunya terbatas, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Gimana sih kawan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.